Oke Kak, aku dari backstage, boleh disebutkan nggak sih? Kan ini kan adaptasi dari novel ya. Sebenarnya untuk pengalaman kakak kalian selain video call itu gimana? Baca dulu atau gimana? Boleh satu persatu. Baca novelnya dulu nggak sih gitu sebelum Oh iya. syuting ini? Aku baca dari novelnya dulu. Di Wattpad aku baca dari Wattpad. Jadi sempat baca dulu tentang Rana Pusaka ini dari Wattpad. Dan kalau misalkan dari series ke dari Wattpad ke series ini bisa dibilang yang series ini tuh dibikin lebih padat lagi ceritanya dibanding yang di novel atau di Wattpad tersebut. Karena kalau misalkan kalian mau lebih detailnya lagi atau yang lebih lengkapnya lagi dengan cerita yang lebih petualangan lebih banyak lagi mungkin durasi. Iya, di Wattpad dan novel itu lebih banyak. Iya. Tantangan terbesar dari peran ini apa sih? Tantangan terbesarnya mungkin bisa dibilang karakter yang kita mainin cukup berbeda dari karakter kita yang asli ya. Dari kita berempat ini juga lumayan berbeda dengan karakter yang kita mainin, dan juga kita mengharapkan apa yang teman-teman yang baca dari novelnya atau dari webpadnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan dengan adanya series ini. Ya, Bener. gitu ya. Beneran. Syutingnya baru tahu berapa lama? Gitu. Total syuting 10. Kita iya ya. Dua minggu kan. 2 mingguan. 2 minggu. Lokasinya memang cuma di satu tempat atau ada adventure-adventure di tempat lain? Ya tuh lokasi berarti kita base-nya banyak sekali 15 harinya di kosan kita ya. Iya. Tapi ada satu hari kita di mana kita pergi ke satu tempat yang nanti bisa jadi rahasia itu pada tempat. Di Jakarta aja syutingnya? Enggak, kita ada Jakarta, Bogor, dan juga ya daerah dari situ. Jabodetabek sih, masih Jabodetabek. Fonsi bisa diceritain kan tadi kamu sempat bilang bahwa acting di sini susah karena marah-marah terus. Nah itu gimana sih biar kamu marahnya itu keluar gitu? Pastinya pertama dibantu banget sama Pak Asep. Jadi setiap aku take terus ternyata kurang marah, Pak Asep pasti kayak bilang kayak harus lebih marah lagi. Jadi kayak ya beberapa ngulangan sampai akhirnya dapat. Dan juga karena kita kan ada beberapa kali proses reading, jadi di saat reading itu kita melakukan praktikal. Jadi di situ kita bisa nyoba-nyoba terus sih sampai dapet enaknya. Justru ngebantu Fonsia di base camp. Ya memang ini rada jahat, cuman kami selalu ngebully Fonsi supaya jangan sampai kita kasihkan bercanda tapi emosinya jadi akrab banget itu. Pokoknya kita setiap apapun yang Fonsi lakuin pasti saya Fahad selalu mengkomentari itu. Dibulinya kayak gimana tuh? Dia selalu ngagetin juga. Aku tuh gampang banget Bos kaget. tuh kan marah langsung. Aku gampang banget kaget dan misalnya aku lagi bengong, tiba-tiba dikagetin. Jadi aku kan suka, apa sih Liv? Gitu kayak beneran jadi marah karena kayak kaget. Tapi itu sama membantu kan. Nah, mungkin adegan yang tersulit gitu yang di sensi ini apa sih kalau buat? Oh, mungkin ngepel yang lumayan sulit, cukup sulit kayaknya yang belum ada sih di episode 1 itu ada adegan aku sama Fahad. Ada di trailer juga yang pas lagi hujan-hujan karena di situ emosinya cukup tinggi. Iya, tapi aku nggak mau spoiler terlalu banyak. Syutingnya malam itu atau gimana? Iya malam. Jadi itu basah beneran? Wah kita bukan bahasa lagi, kita kuyup. Kita kuyup. Dan ya nanti mungkin kalau misalnya ditanya aku bakal post BTS yang lucu banget di situ. Dan semoga masuk bloopers ya. Iya untuk bloopersnya, jadi ya ditunggu aja. Cepet masuk angin nggak sih? Karena kan mungkin berapa lama syutingnya? Iya, jujur besok kan kita berdua langsung masuk angin. Iya. Tapi ada tol angin. Itu berapa lama? Berapa lama kita ininya syutingnya gitu? Gimana kita nggak ngebully coba teman-teman? Ya kan? Iya kan? Emang kosong seperti Ya Lenny. itu aku selalu dikatain kosong, karena kan keceplosan itu. Siapa vokalis Peter Pan? Noah jawabannya kemarin. Beneran saya nggak bohong. Gitu. Ya, jadi gimana itu mungkin ceritain di balik syuting itu gitu. Berapa lama take-nya mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kebetulan syuting kita cukup sehat ya. Sangat sehat sekali. Sehat. Jadi ya dimulai dari pagi selesai mungkin jam 12, mungkin laut jam 1. Karena kan kita padat juga, jadi cukup sehat sih buat kita. Mungkin karena hujan-hujanannya aja, jadi kayak ada sesekali masuk angin. Dan kebetulan pas udah hujan-hujanan itu scene yang diambil di hari itu tuh itu yang terakhir. Iya last scene. Jadi last scene itu udah malam, itu mungkin nanti jadi
Iya, karena mungkin seharian kita udah lelah. Kalau boleh tahu alasan kalian mungkin biar agak ini ya satu Terlalu- persatu lah, mengapa mengambil cerita ini gitu dan seberapa mirip atau seberapa beda karakter yang kamu perankan itu dengan kebanyakan Kanan kiri. ya, dari Oke. Kalau aku kenapa aku pengen ambil ini karena pas aku baca dari hipnosis terus aku baca ke ceritanya kayak nggak usah sampai habis, kayak baca di awal aja tuh udah buat aku tuh menarik karena dia punya suatu hal yang beda dan misteri itu lumayan jarang difilmkan di Indonesia dan itu yang membuat aku tertarik. Dan terus kalau untuk karakternya bisa dibilang nggak ada mirip sama sekali dan itu jadi tantangan aku juga, tapi karena kita ketemu terus kita bahas-bahas tentang skripnya, terus aku juga banyak bukan cuma aku, bahkan kita juga banyak ngobrol sama penulis dan sama sutradaranya, jadi semuanya aman gitu kan. kalau nyambung sih Tadi apa pertanyaannya? Kosong kan? apa Udah makan. Udah makan. Kenapa Fonzi Oh, ambil iya. ini? Pertama, enggak, tadi aku saking fokusnya yang dengerin Oh, Jawaban siapa? Jawaban siapa? jawaban dia kayak pusing gitu Kak, sorry bosan. Jadi kalau aku sih tertarik banget dari awal karena pas pertama ditawarin terus aku juga searching terus benar kata Ryu kan tadi misteri, terus aku tertarik juga sama biasanya cerita misteri kayak gitu, terus dikasih tau juga para cast-castnya, jadi kayak aku tertarik sekali dan setelah mulai reading juga kayak wah ini seru banget karena aku excited banget. Excited-nya gimana sih? terus kamu sendiri bilang nggak tuh jadi cewek yang suka Sebenarnya ada banyak perbedaannya Kak, mungkin persamaan yang aku bisa bilang sama cuman kayak kita suka healing itu aja, sisanya cukup berbeda cuman ya semoga dari lebih baik. Amin. Saya di sini kan kayak ada cerita petualangan gitu ya. Nah di kehidupan nyata kalian suka nggak sih berpetualang atau gimana? Dan mungkin bisa diceritain pernah petualang gimana gitu. Adventures Suka banget. Justru ini makanya kalau mungkin jawaban kita dirangkum aja ya Teh. Kenapa akhirnya aku sama Fuad ngambil ini dari awal, karena kami bersahabat sudah lebih dari 5 tahun dan ini adalah doa kami dari tahun lalu. Kita pengen yaudah tahun depan kita bukannya premier barengan deh. Alhamdulillah Via sama Grab menjawab doa-doa kami, terus ketemu lagi sama Fonzi yang kebetulan Fonzi juga keluarga besar dari PMS Karaoke, kasih dari sahabat saya, jadi seneng banget gitu. Kalau adventure kita malah lebih jarang main game ya. Kita nggak suka main game yang Gak suka kita konsol main gitu. game di konsol, Kita kalau hangout sih selalu pantai, gunung, gunung. dan juga lembah-lembah. Kalau Fonzi suka nggak adventure? suka, aku juga anaknya pantai sama gunung banget. Pantai banget ya. Pantai banget ya. Oke. Aku suka banget. Biasanya kayak traveling gitu, itu ngasih tantangan baru dan mempelajari hal baru, itu yang aku suka banget. Jadi ini tadi Suka adventure. Suka adventure ya. ya? Kok dia nggak dikatain kosong? Itu tapi dia jawab lancar. Aku lupa. Nah, dan adventure tuh salah satu hal yang membuat aku benar tertarik banget. terus ini kan cerita tentang misteri dan juga petualangan. Kamu sendiri kalian pribadi tuh memang menyertai nggak sih cerita-cerita misteri atau petualangan gitu, kayak mungkin ada referensi kali dari film apa kayak mungkin Indiana Jones. mungkin ada apa-apa kayak gitu. Iya, kok kalau misalkan aku pribadi saya emang suka petualangan dan film-film petualangan juga aku suka banget karena menarik aja sih dan selalu bikin penasaran gitu di setiap adegannya. Kayak yang tadi yang kita lihat di episode pertama itu bikin penasaran ya, kelanjutannya apa nih? Kita juga di basecamp selalu main riddle, emang kita dasarnya suka bikin kepo masing-masing aja, biar misteri-misteri gitu, riddle kayak misalnya Fonzi datang, teman-teman makan malam di mana ya? Coba tebak ada di mana makan malam kita gitu-gitu, padahal makan malamnya ada di situ, tenang-tenang aja. Itu sih. Sama kita pernah halu gitu ya, kita ngeliat gunung, kita berasa kita adalah 5 cm gitu, padahal sih enggak ya. Alfonsi sendiri mungkin ada referensi apa? Aduh, aku ada sih beberapa kali nonton film misteri, cuman kalau misalnya ditanya tuh aku suka panik dan jadi lupa gitu. Ya, emang selalu kayak gitu. Waktu kita lagi interview buat View juga ditanya top 3 apa gitu. Biasanya udah di otak aku, tapi gak ditanya. Nggak film Indonesia apa luar? Biar kita bantu nih kita Biasanya sebagai film sahabat. luar sih. Tentang apa? Iya kayak gimana? Cerita jalan cerita. Siapa tahu kita tahu judulnya. Udahlah nanti kalau aku ingat aku. Kosong seperti Larry teman-teman.
Pak tadi senang dong ya bisa main film bareng. Senang banget karena sebelum akhirnya kita berdua ngambil proyek ini juga aku sama Alif memang sering banget ketemu. Bahkan karya pertama kami, film pertama kami adalah dia kami berdua bareng-bareng. Iya. Adalah film pertama kami. Jadi waktu itu telepon-teleponan gitu, gue dapet atau Dia nelfon. Ya waktu baru sampai di Jakarta, terus begitu dikasih tahu sama manajerku Karyan kalau mainnya sama Fahad, aku pura-pura aja nelfon, tanggal segini kemana? Oh iya, ada kerjaan apa sih itu gitu. Oh iya, ya udah sudah kayak apaan sih kul tiba-tiba nanya gini-gini. Sudah dia langsung nebak, anjir kita bareng gini. Iya bareng. Udah deh, kita rayakan malam itu bersama-sama. Oke, Mana kita di situ? Telepon. sekarang ini bisa disebutkan kali ya, maksudnya apa sih kayak mungkin ada tadi kan ada mengambil manfaatnya gitu selama nonton series, mungkin ada manfaat apa yang bisa di-share untuk penonton saat menonton Kalau dari aku sih yang tadi aku bilang dalam apapun masalah yang lagi kalian hadapin, background kalian seperti apapun yang kalian merasa hidup kalian itu sendiri, kalian bermasalah sama keluarga atau teman atau orang-orang sekitar kalian, gak ada salahnya untuk kalian itu minta bantu ke orang lain. Siapa tahu dari setiap masalah yang kita punya, kayak background 4 anak kos ini, Kali, Badran, Arka, Ilyas itu punya masalah masing-masing, tapi karena kita akhirnya terbuka dengan masalah kita masing-masing, kita akhirnya bisa memecahkan itu satu persatu. Oke teman-teman, waktunya dia mepet karena kita mau buka puasa. Jadi kita udahin dulu. Teman-teman